Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada kesempatan kali ini kita boleh sekali lagi mengikuti persekutuan doa online. Sebelum kita mulai persekutuan doa kali ini, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpamu suram, awan gelap berada, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa sebelum kita belajar di bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar di bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mengajak kita merenungkan bagaimana perjalanan kita di tahun 2021 ini. Bagaimana perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata, ya siapa sih yang nggak tahu perjalanan di tahun ini seperti apa. Kita harus mengalami pandemi, keadaan begitu berat. Hari ini saya pakai kaos hitam, ini sebenarnya ada gambarnya gitu ya. Gambarnya orang pakai masker dan memegang bendera merah putih sambil dia tangannya semangat gitu ya. Jadi sama kan, ini satu usaha kita untuk tetap semangat, tapi kita tetap harus pakai masker. Pandemi belum kunjung berakhir, memang puji Tuhan di bulan-bulan ini keadaan membaik, tapi inilah keadaan di Indonesia. Pemulihan yang masih harus
terus diperjuangkan, pemulihan yang masih harus terus menjadi satu doa kita, satu usaha bersama. Tapi saudara, bukankah ini realita kehidupan manusia? Tentu ada dari kita yang tahun ini mengalami banyak hal. Mungkin ada yang berdoa supaya mendapat, mungkin sebelumnya tidak punya pekerjaan, berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah pekerjaan didapat, ternyata ada masalah yang baru lagi. Mungkin ada dari kita yang sakit, sembuh, sakit lagi, mungkin juga harus mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Tapi saudara, satu hal yang kita bisa renungkan gitu ya. Apakah hidup manusia memang harus selalu berjalan dengan lancar? Apakah hidup manusia harus selalu berjalan naik, 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 naik? Kalau Tuhan menganggap berhasil, kalau Tuhan izinkan sukses, berarti semua akan berjalan dengan baik dan kita tidak pernah mengalami penderitaan. Saudara, ketika saya merenungkan realita kehidupan, termasuk saya menoleh ke belakang melihat kehidupan di tahun 2021, ada banyak kisah, ada banyak warna, ada naik turun di dalam kehidupan. Saya selalu lihat Alkitab begitu luar biasa dan begitu realistis. Kalau kita ingat kehidupan yang naik turun gitu ya. Kita ingat kejadian satu tokoh yang hidupnya betul-betul Tuhan izinkan untuk naik turun adalah Yusuf. Kalau kita ingat kisah Yusuf ini, bukankah hidup yang betul-betul naik turun ya, kayak roller coaster gitu ya. Bagaimana dia disukai ayahnya, tapi saudara-saudaranya benci dia, lalu saudaranya bersepakat menjual dia, dia jadi budak, dibawa ke rumah Potifar. Potifar lihat kok percaya sama dia, kemudian istri Potifar suka sama dia, kemudian memfitnah dia, dia ada di penjara, setelah di penjara, kepala penjara suka menafsirkan mimpi, tapi dilupakan lagi. Nantinya dia menafsirkan mimpi raja, kemudian dia boleh menjadi penguasa di Mesir, kemudian saudara-saudaranya datang lagi, itu bukan hal yang mudah kan. Ketika dia sudah ingin punya kehidupan yang baru, kenapa keluarganya harus datang? Tapi satu hal yang luar biasa, dia berkata, untuk bangsanya lah Tuhan mengirimkan dia ke Mesir untuk naik turun ini. Apa yang kita bisa renungkan dari kisah Yusuf ini? Kira bukankah ini kehidupan kita yang naik turun itu kan? Mungkin kita juga punya banyak kisah. Entah kisah yang serumit Yusuf, lebih sederhana, atau bahkan lebih rumit dari itu, tentu Tuhan bisa izinkan kita alami kisah-kisah yang sulit itu. Tapi saudara, kalau kita lihat satu hal yang indah gitu ya dari kisah Yusuf ini, Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Di dalam hidupnya yang naik turun ternyata Yusuf bukan tinggal di dalam kesedihan, bukan ini kutukan, ini hukuman, tidak. Meskipun dia harus mengalami hal-hal yang seperti itu, satu hal yang kita bisa lihat di bagian ini. Tuhan menyertai Yusuf. Kalau tahun ini kita harus mengalami naik turun kehidupan, Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saya. Lalu kemudian melimpahkan kasih setianya kepadanya. Tuhan juga melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Tuhan juga melimpahkan kasih setianya kepada saudara dan kepada saya. Bagaimana kalau Yusuf boleh mengalami hal yang indah di dalam hidupnya? Dia bisa melihat meskipun dia di dalam kondisi yang sulit, tapi dia bisa menjadi kesayangan bagi gembala penjara kalau di ayat ini. Saudara, kita lebih luar biasa lagi, kita menjadi kesayangan Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib buat kita, kita menjadi anak-anak Allah. Dan hidup kita sekarang menjadi hidup yang betul-betul kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh menikmati relasi yang begitu intim setiap hari bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam keadaan kita yang berdosa, yang tidak layak, Tuhan layakkan kita. Itu kasih setia Tuhan. Kemudian kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Dia dipercaya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Sebenarnya bukankah tahun ini ya mungkin naik turun. Tapi kita bisa melihat kok. Tuhan izinkan kita juga melakukan banyak hal kan. Tuhan masih percayakan banyak hal. Mungkin kita berjuang di pekerjaan kita, tapi meskipun kecil kita masih bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin kita juga berjuang, tapi ternyata perjuangan kita boleh menguatkan orang lain. Bukankah itu hal yang indah? Bagaimana Tuhan pun percayakan. Saya yakin Tuhan kita juga seperti itu, saudara. Kalau dia menyertai kita di tahun ini, memberikan kasih setianya, dia juga mempercayakan kepada kita banyak tanggung jawab di tahun ini. Dan endingnya yang luar biasa di sini, Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekali lagi, Tuhan menyertai diulang. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kasih setia, Tuhan juga memberikan kepercayaan. Dan di sini apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Loh, apa keberhasilannya Yusuf? Apakah dia kemudian hidupnya menjadi enak, dia keluar dari penjara? Tidak.
Bahkan dia dilupakan nanti di dalam penjara ada masa-masa yang kembali dia seolah-olah mengalami turun tadi kan. Tapi kalau kita lihat ketika dia boleh ada di Mesir, ketika saudara-saudaranya datang, Kejadian 45 ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu dan untuk memelihara hidupmu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Saudara kalau kita lihat di sini tuh kayak mungkin keberhasilan itu kita belum bisa lihat sekarang. Karena keberhasilan ini bukan keberhasilan versi manusia. Kalau berhasil berarti akhir tahun ini aku dapat pekerjaan. Mungkin kita masih harus bergumul. Tapi yakinlah, Tuhan rancangkan yang terbaik untuk hidup kita. Yusuf alami naik turun. Dia disertai Tuhan. Dia mendapatkan kasih setia Tuhan. Dia boleh melakukan pekerjaannya. Dia boleh dipercaya. Tuhan membuatnya berhasil. Berhasilnya tidak selalu harus kayak happy endingnya di akhir tahun itu. Dan itu yang paling bagus. Enggak. Dia harus masih berjuang. Tapi dia tahu Tuhan rancangkan yang terbaik, Tuhan rancangkan, dan saya yakin ya, di tengah pergumulannya nggak mudah, ketika puncaknya waktu saudaranya datang, dia bisa lihat karya Tuhan itu. Oh ini ternyata yang Tuhan rancangkan, yang membuat aku harus ke Mesir, yang membuat aku harus alami naik turun kehidupan. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa tahu dengan jelas rencana Tuhan. Yakinlah, dia yang sudah menyertai, dia memberikan kasih setianya, dia memberikan kepada kita kesempatan, talenta untuk bisa berkarya. Yakinlah dia akan menolong kita sampai akhir. Yakinlah rancangannya yang terbaik. Yakinlah kita bisa berhasil di dalam pekerjaan kita ketika apa? Kita menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Di situ kan tadi diulang lagi kan Tuhan menyertai. Tentu Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara bagaimana tahun ini saudara? Yakinkah kita kalau kita sudah akhiri tahun ini? Iya memang naik turun memang berat. Tapi saudara ingatlah terus kayak kebenaran tadi. Tahun ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mungkin kita boleh merefleksikan, iya Tuhan kemarin memang berat. Tapi aku tahu Tuhan ada. Mungkin kita mengalami hal yang berat, tapi aku melihat kasih setia Tuhan diberikan kepada aku, kepada keluarga aku, kepada gerejaku, kepada tempat pekerjaanku, puji Tuhan. Mungkin saat ini kita juga merasa kayak, aku belum bisa maksimal, tapi lihatlah tahun ini, ternyata Tuhan juga percayakan banyak hal. Mungkin pelayanan yang baru, pekerjaan yang baru, kesempatan yang baru, mungkin hal yang kecil-kecil, yang mungkin bukan hal yang besar. Dan kalau tahun ini mungkin kita mengakhirinya dengan pertanyaan, kenapa Tuhan? Apa yang menjadi rencana Tuhan? Saudara, perjalanan hidup kita kan bukan berhenti di akhir tahun ini kan, saudara. Masih ada tahun yang baru, tahun-tahun selanjutnya. Saya yakin Tuhan perancang hidup kita itu punya satu master plan yang betul-betul luar biasa di dalam hidup kita dari awal sampai akhir, saudara. Karena itu tentu akhir hidup kita kan bukan di ini saja, tapi yakinlah Tuhan punya rencana yang terbaik. Yang mungkin hari ini kita belum bisa lihat, tapi yakinlah Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Saudara, saya mengajak kita mengambil waktu tenang, kita mau berdoa. Saya mengajak kita merefleksikan tahun ini kita boleh mengalami apa bersama dengan Tuhan. Lihatlah bagaimana penyertaan Tuhan hari lepas hari. Bagaimana kasih setia Tuhan. Bagaimana kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan berikan. Bahkan kalau kita sudah bisa melihat keberhasilan bersama dengan Tuhan, syukuri itu, saudara. Ambil waktu tenang, nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Mungkin saat ini ada yang menjadi keinginan kita, atau hal-hal yang kita masih bertanya, Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupku? Atau mungkin kita punya tekad untuk tahun 2022. Saya mengajak kita juga berdoa. Serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon belas kasihan Tuhan. Aku sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mampukan aku untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena aku tahu aku cuma bisa berjalan karena penyertaan-Mu, karena kasih setiamu, karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan cuma Tuhan yang bisa membuat kita berhasil. Bahwa apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita doakan kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, mungkin saat ini kami masih ada di dalam pandemi. Bahkan ada virus varian baru yang membuat ada kenaikan di beberapa negara. Mungkin kami masih dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketika kami melihat ke belakang di tahun 2021 ini, kami bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap kami. Bagaimana Tuhan memberikan kasih setiamu kepada setiap kami. Bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan demi kepercayaan kepada kami, kesempatan demi kesempatan. Bahkan mungkin ada dari kami yang sudah merasakan keberhasilan itu. Tapi kami tahu Tuhan, kehidupan kami masih harus berjalan, masih harus berlanjut. 2021 berlalu, ada 2022 dan tahun-tahun selanjutnya yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami terus ingat itu. Apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun ini membuat kami memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan biarlah apa yang firman Tuhan ajarkan hari ini membuat kami selalu yakin kami disertai Tuhan. Kami hidup karena kasih setia Tuhan. Kami selalu tahu bahwa apa yang kami bisa punya itu semua hanya dari Tuhan. Karena itu keberhasilan kami adalah ketika nama Tuhan yang dimuliakan. Kami boleh menjadi saksimu, Kristus yang diberitakan, kasih Kristus boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kalau saat ini masih ada dari kami yang bergumul dengan banyak hal, mungkin dengan kesehatan kami, mungkin dengan pekerjaan kami, mungkin dengan masa depan kami, dengan studi kami, biarlah Tuhan sertai setiap kami. Kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan terus tolong bangsa kami, gereja kami, keluarga kami, pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.